Assalamualaikum guys, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan mengajak Anda semua guys untuk melihat-lihat dan menikmati suasana pagi di kota kecil di Jawa Timur. Gimana itu guys? Kalau Anda pernah dengar istilahnya kota tape, maka tidak salah lagi guys. Nama kotanya adalah Bondowoso. Kotanya sangat sejuk, dingin, nyaman, enak guys. Gak ada macet, nggak seperti di kota-kota besar pada umumnya. Ini guys, Anda bisa lihat suasana paginya. Suasananya enak sekali ya, tenang, adem ayem. Nah, pagi ini saya akan mengajak Anda untuk ke alun-alun pusat kota. Nah, tapi sebelum itu saya akan mampir dulu guys ke daerah depan hotel. Nah, ini adalah jalan menuju alun-alun, namun yang searah guys. Jadi ini tidak lebih dekat, tapi lebih nyaman karena jalannya enak buat jalan pagi, buat olahraga pagi. Nah, beda ya guys dengan di Jakarta. Jadi udaranya masih bersih dan kota ini dikelilingi oleh gunung guys. Jadi ada beberapa gunung yang mengelilingi semua sisi dari kota tersebut. Nah, di sana ada hotel yang namanya Grand Padis guys, keren banget. Nah, kalau Anda dengar Gunung Ijen, nah itu adalah salah satu sisinya masuk wilayah kota ini. Enak guys, nyaman. Kita lihat lagi. Nah, masih enak guys, suasananya masih nyaman. Kita lihat, masih pagi yang sejuk ya. Nah, untuk pagi ini saya akan ngebahas satu fenomena yang lagi trending guys, yaitu masalah beberapa crazy rich yang harus menjadi tersangka. Sebenarnya saya sudah memprediksikan bahwa beberapa kekayaan yang didapat oleh crazy rich dalam waktu singkat tersebut memang hal yang aneh. Karena biasanya sih, jika seseorang mempunyai rekening ratusan miliar, itu jarang sekali yang memperoleh dalam waktu singkat. Apalagi kalau coba waktu 3 tahun ya. Biasanya di Indonesia level pengusaha besar saja itu asetnya 1 triliun sudah cukup bagus guys, sudah cukup besar. Dan kalau kita lihat dari level UMKM atau level perusahaan yang ada di negara kita ini, memiliki dana 500M itu masuk kategori pengusaha menengah guys. Kalau udah di atas angka tersebut, itu biasanya perusahaan tersebut sudah memiliki karyawan yang sangat banyak, biasanya ratusan. Fenomena ini menarik karena terjadi di saat pandemi, di mana banyak sekali orang-orang yang tergiur untuk mengikuti investasi ini. Dan seperti biasa, sesuatu yang instan, sesuatu yang menarik,
sesuatu yang menguntungkan dalam waktu singkat tentu diburu banyak orang guys, dan itu sudah normal apalagi dalam kondisi sekarang pandemi. Sebentar guys, ini adalah Hotel Grand Padis ya. Nah, Hotel Grand Padis ini hotel yang cukup besar ya. Oke. Saya lanjut guys. Jadi fenomena ini menarik. Kenapa? Karena yang namanya investasi itu ada hukumnya guys, hukum yang sangat umum. High return, high risk. Low return, low risk. Jadi biasanya kalau ingin dapatkan hasil yang besar ya risikonya juga besar. Dan kalau investasi tersebut kecil ya risikonya juga kecil. Ya. Jadi ini yang dilupakan oleh orang-orang yang akan berinvest. Resiko kecil tapi hasil besar itu nonsense guys. Tetapi itu yang banyak ditawarkan oleh beberapa dikatakan afiliator dalam bisnis binary option ini yang lagi marak ini. Seakan-akan begitu mudahnya mendapatkan uang. Dengan kata lain, ini bertentangan dengan prinsip investment yang high return high risk, low return low risk. Ya. Hasil yang banyak besar biasanya resikonya besar, dan hasil yang kecil biasanya resiko kecil. Tetapi banyak dikatakan bahwasanya investasi di sini hasilnya sangat cepat, high return but low risk, high return but low risk. Hasilnya besar tetapi resikonya kecil guys. Jadi ini melawan kodrat dari investasi tersebut. Dan dari sisi bisnis atau ekonomi ini nggak mungkin guys, nggak mungkin banget. Kenapa? Itu udah menyalahi kodrat dari bisnis, itu udah menyalahi kodrat dari investasi. Nah, apalagi kalau bisnis tersebut ilegal guys. Saya memprediksi bahwa bisnis sepertinya ilegal. Dan ternyata itu benar ya. Dari sisi religius, dari sisi agama, setelah saya melihat skema dari bisnis tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwasanya ada indikasi perjudian dalam bisnis ini. Sehingga dari sisi agama, khususnya agama Islam, maka ini termasuk bisnis yang mengarah pada perjudian. Dengan kata lain, meskipun investasi binary option legal, tetapi untuk orang-orang yang ingin tenang secara religi, maka sebaiknya atau seharusnya bisnis ini dihindari. Double jadi guys, high atau saya katakan high return, high risk banget, double risknya. Oke guys, ini saya sudah mau sampai di alun-alun. Ini adalah Basnas. Ini alun-alunnya guys. Tenang pagi-pagi. Oke, dari tempat saya tadi berangkat sekitar 1 kilo. Dan ini biasanya kalau hari Minggu guys, luar biasa. Ya. Seperti di Jakarta. Ada yang namanya
Car Free Days sama dan cukup ramai guys. Cuma untuk hari ini hari Jumat pagi, sehingga suasananya seperti hari kerja pada umumnya ya. Nah, kalau Anda lihat guys, di sana ada yang monumen guys. Ini disebut monumen gerbang maut. Nah, ini berletaknya ada di kantor Bupati guys, Bupati Bondowoso. Ini gerbang maut. Ya, monumen ini kalau kita lihat ya, monumen ini oke, gelap ya guys. Oke. Iya, suasananya memang masih sepi. Oke guys, saya coba nyebrang. Hati-hati guys, karena ramai orang mulai masuk kerja. Nah, ini saya sudah masuk ke area alun-alun guys. Karena kalau kita lihat, alun-alunnya cukup rindang, dan alun-alun ini adalah patok pertama atau tanda pertama didirikannya kota ini guys, kota Bondowoso. Ini didirikan oleh sering disebut Raden Bagus Asra Bondowoso, atau sering disebut Kironggo, yang makamnya ada di sebelah utara ya, sebelah utara dari kota ini. Biasanya kalau pagi ini banyak pedagang-pedagang nasi bungkus guys. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah itu guys, monumen gerbong maut guys. Ini adalah monumen yang mengenang adanya peristiwa gugurnya puluhan pahlawan kita ya. Pada saat revolusi fisik ya, tahun 1947, itu ada tawanan dari kota ini ya, para republikan yang berjuang, dan ini ditawan oleh Belanda di kota ini dan akan dibawa ke Surabaya. Nah, di bawahnya itu menggunakan kereta api dari stasiun yang ada di kota ini, yang nanti saya akan perlihatkan stasiunnya guys. Mudah-mudahan dalam video ini sekaligus stasiunnya akan saya perlihatkan. Dari ratusan, Anda bayangkan guys, dari ratusan tawanan yang dibawa oleh gerbong ini, ada sekitar 3 gerbong, sekitar 200 tawanan, dan satu gerbongnya sekitar 50 lebih. Di gerbong yang kecil ini tanpa udara, tanpa lubang apapun ya, dan bergerak dari kota ini ke Surabaya yang berjarak sekitar 300-400 km guys. Dan waktu itu harus melewati kota Jember ya, stasiun Kalisat, kota Jember, baru ke Surabaya, di mana pada situasi tersebut tentunya sangat lama guys, seharian atau setengah hari, dengan kondisi panas menyengat, tanpa air, tanpa udara, sehingga pada saat
dibuka atau diturunkan atau dibuka dari gerbong ini di Surabaya, ternyata guys sangat menyedihkan. Para pahlawan kita ini banyak sekali yang wafat, bahkan kulitnya sampai menempel di dalam lantai gerbong. Kemudian yang hidup bercerita bahwasanya mereka minum air, minum air seni mereka sendiri agar bisa bertahan hidup. Kemudian mereka berteriak-teriak, tidak bisa nafas, dan akhirnya dari satu gerbong ini semuanya meninggal guys. Dan itu peristiwa yang sangat menyedihkan. Bagaimana pengorbanan para pahlawan bangsa kita patut kita hargai guys, dengan cara kita mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya yang bagus, karya-karya yang bisa membuat mereka bangga dan perjuangan mereka tidak sia-sia guys. Oke guys, kembali ke binary option tadi. Jadi saya udah perkirakan bahwa saya dari sisi bisnis itu nggak mungkin guys, dari sisi bisnis nggak mungkin, ya. Dari sisi agama juga itu masuk kategori judi. Ya, namun kenapa orang banyak ikut? Karena mereka tidak mengerti guys, tidak mengerti. Ada beberapa sebab. Dari pihak provider, mereka punya strategi, ya, di mana mereka tahu bahwasanya psikologi orang Indonesia khususnya yang masih awam investasi inginnya adalah untung cepat, masih muda, kaya, dan punya bisnis yang sangat cepat. Tentu itu sesuatu yang sangat menarik. Nah, sementara dari sisi masyarakat kita tetap guys nggak kapok-kapok. Sesuatu yang instan itu biasanya mereka sangat tergila-gila dan mereka tanpa berpikir panjang ikut. Bahkan mungkin walaupun sudah ada yang memperingatkan baik dari sisi bisnis bahwasanya itu ilegal atau tidak mungkin, dan juga dari sisi agama dikatakan bahwasanya itu haram, tetap aja guys ribuan ya calon investor dalam tanda kutip ya, itu ikut bisnis ini, sehingga kerugiannya luar biasa, miliaran guys. Dan ternyata setelah terbongkar bahwasanya ternyata binary option ini ya mirip perjudian tapi digital guys. Dan ada bandarnya, di mana ada penyedia bisnisnya, ada bandarnya, dan ada yang mengikut yang dikatakan investor ya, tapi tidak sadar bahwa mereka sebenarnya masuk kategori mirip penjudi ya. Itu yang mereka tidak sadar ya, karena dia katakan mereka investor dan trading ya. Akhirnya seperti yang kita lihat sekarang ya, banyak sekali korbannya, dan itu nggak main-main guys ya. Ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap investasi yang benar atau yang bagus ya. Katakanlah akibat nilas titik rusak susu sebelanga. Itu yang mesti dipahami oleh masyarakat kita. Cuma saya juga nggak mengerti mengapa fenomena ini baru terbongkar sekarang, padahal kalau kita lihat indikasinya itu kan sudah lama ya guys. Oke guys, smart berinvestasi ya, bersabar kalau kita ingin maju, bersabar kalau kita ingin meraih kekayaan. Tidak ada cara instan, kita ada hukum yang umum, bekerja keras, bekerja cerdas, jangan gampang tergiur.
Oke guys, dari alun-alun Bondowoso yang sangat keren ini saya rasa cukup untuk video vlog pagi ini. Tadi mudah-mudahan bermanfaat semuanya dan membuat kita waspada untuk mengambil keputusan di masa depan terkait dengan investasi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys. Salam sehat semuanya. See you.